Halo teman-teman investor, kembali lagi di channel Rifan Kurniawan. Nah, pada video lalu, kita sudah membahas kisah dari George Soros yang cukup kontroversial di dalam dunia keuangan. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu kisah yang nggak kalah penting, tentang jatuhnya perusahaan yang isinya orang-orang pintar, pemenang Nobel, tapi berakhir jatuh dalam kebangkrutan, yaitu LTCM. Nah, kenapa perusahaan ini bisa bangkrut dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Gak pakai lama, langsung aja kita bahas. Long Term Capital Management atau biasa disebut LTCM merupakan hedge fund yang didirikan oleh John Meriwether pada tahun 1994. Bagi kalian yang nggak tahu apa itu hedge fund, jadi secara sederhana, hedge fund merupakan perusahaan yang mengelola dana investasi dalam lingkup kecil, yang hanya untuk investor dengan kekayaan tinggi atau institusi besar, di mana ada batas minimum investasi yang tinggi, mencapai ratusan ribu hingga jutaan dolar. Back to the topic, LTCM ini merupakan hedge fund yang terkenal karena melibatkan orang-orang yang pintar. Sepintar apa? Nah, hedge fund ini dijalankan oleh para veteran, dokter, profesor, ataupun matematikawan, fisikawan, dan bahkan 2 pemenang hadiah Nobel yang tentunya ahli dalam bidang statistik keuangan. Robert Merton dan Myron Scholes merupakan peraih Nobel Ekonomi 1997 yang bergabung ke dalam LTCM. Mereka terkenal karena mengembangkan model Black-Scholes, salah satu konsep terpenting dalam teori keuangan modern. Karena faktor ini, nggak heran kalau investor harus membayar mahal ketika ingin menempatkan dananya di LTCM. Tiap investor harus membayar 10 juta US dollar untuk masuk ke hedge fund tersebut, atau senilai 20 juta US dollar di tahun 2024 jika kita asumsikan dana investasi tersebut 30 tahun yang lalu. Anyway, modal awal LTCM saat itu mencapai 1,25 miliar US dollar dari investor besar, termasuk bank dan individu kaya. Padahal, investasi yang dilakukan investor LTCM ini cukup beresiko loh, karena mereka tidak diperbolehkan mengambil uang selama 3 tahun atau bahkan menanyakan jenis investasi yang dilakukan LTCM. Walaupun begitu, masih banyak orang yang mau berinvestasi di LTCM ya karena penilaian matematika yang dilakukan oleh Scholes dan Merton yang ahli di bidang matematika. Pada intinya, mereka percaya kepada reputasi orang-orang di hedge fund tersebut, hingga pada akhirnya reputasi orang-orang besar yang berada di LTCM ini dihancurkan oleh market. Perlu diketahui nih, bahwa LTCM menggunakan model keuangan kompleks yang berbasis matematika dan mengandalkan strategi leverage tinggi untuk menghasilkan keuntungan. Mereka percaya market ini bergerak secara inheren acak, dan oleh karena itu, satu-satunya cara untuk sukses di pasar adalah dengan memahami ilmu keacakan, yaitu probabilitas. Mereka menciptakan model keuangan yang menurut mereka membuat risiko menjadi tidak relevan, di mana strategi mereka mengandalkan arbitrase pasar obligasi dan derivatif. Mereka membeli obligasi yang under value atau dihargai lebih rendah dan menjual obligasi yang over value atau dihargai lebih tinggi. Mereka mengandalkan pergerakan historis di dalam modelnya untuk membuat sistem yang mana mereka dapat memprediksi pola tertentu yang mengindikasikan harga akan kembali mendekati ke nilai wajar seiring berjalannya waktu. Pada awalnya, memang LTCM mencapai hasil yang luar biasa, di mana tahun 1994 hingga 1997, tingkat pengembalian rata-rata LTCM mencapai 40% per tahun. Model kuantitatif mereka dianggap tak terkalahkan karena sukses memanfaatkan efisiensi pasar di saat itu. Namun, pada akhirnya, gejolak kondisi ekonomi global di tahun 1998 membuat kesuksesan LTCM ini berakhir. Seperti yang dimention sebelumnya, LTCM percaya nih
bahwa pasar keuangan akan selalu kembali ke keseimbangan normal berdasarkan data historis. Mereka tidak mengantisipasi volatilitas ekstrim dan peristiwa ekonomi yang dapat mengacaukan pasar. Karena mereka terlalu percaya dengan metodenya, mereka seakan-akan tidak memperhatikan gejolak pasar yang terjadi di tahun berikutnya. Kisahnya dimulai di tahun 1907-1998 ketika krisis keuangan Asia dan Rusia mengganggu pasar global. Di mana tahun 1998, Rusia gagal membayar utang negaranya, sehingga menyebabkan lonjakan risiko di seluruh dunia. Banyak investor menarik diri dari pasar obligasi, sehingga menyebabkan spread obligasi yang melebar. LTCM mengandalkan korelasi yang stabil antara harga aset. Namun, ketika krisis datang, korelasi aset tersebut hancur. Sehingga, posisi LTCM menjadi sangat merugi. Aset yang diperkirakan akan naik justru turun. Begitu juga sebaliknya. Nah, karena fokus pada transaksi dengan selisih margin tipis tetapi menggunakan leverage yang sangat tinggi, leverage tinggi ini tentunya membuat LTCM sangat rentan terhadap pergerakan pasar kecil yang menyebabkan dampak besar pada modal LTCM. Sehingga pada akhirnya mereka menghadapi margin call. Leverage LTCM ini sangat ekstrim. Dengan ekuitas yang hanya 4,72 miliar US dollar, LTCM menggunakan leverage hingga 25:1 untuk mengendalikan aset senilai lebih dari 120 miliar US dollar dan memiliki exposure derivatif senilai 1,25 triliun US dollar. Beberapa posisi menyebabkan margin call besar-besaran dari mitra perbankan mereka. LTCM pun kesulitan menghadapi tekanan itu, sehingga menjual asetnya untuk menutupi kerugian investasinya. Pada 1998, LTCM kehilangan lebih dari 4,6 miliar US dollar dalam beberapa bulan, termasuk 553 juta US dollar dalam satu hari. Di bulan September, modal mereka turun dari 4,72 miliar US dollar menjadi kurang dari 600 juta US dollar. Kerugian LTCM pun mengancam stabilitas bank besar yang menjadi mitra mereka, seperti Merrill Lynch, Goldman Sachs, dan Bankers Trust. Karena exposure derivatif yang sangat besar, kegagalan LTCM ini bisa menyebabkan domino kerugian di pasar global. Hingga akhirnya, The Federal Reserve Bank of New York mengorganisasi bailout oleh konsorsium 14 bank besar untuk menyelamatkan LTCM. Kejadian LTCM adalah peringatan keras tentang bahayanya overconfidence di instrumen investasi. Keyakinan LTCM pada model matematika, meski LTCM memiliki tim elit dan teknologi yang canggih, tentunya tidak menjamin bahwa investasinya akan berhasil dalam waktu yang lama. Hal ini juga membuktikan bahwa lulusan penghargaan dan metode tidak selalu menjamin keberhasilan di pasar saham. Tentu ada berbagai faktor lainnya yang menyebabkan kita membuat kesalahan. Akan tetapi, jika kita selalu menanamkan sikap mawas diri, bijak, dan selalu ingin terus belajar di segala kondisi, inilah yang justru membuat menuntun kita menuju kesuksesan di pasar modal. Oke, itu aja pembahasan kita kali ini. Kami RK Team pamit undur diri, dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye!